bagian dari kelanjutan materi setelahnya. Pada minggu yang lalu telah saya jelaskan tentang keputusan yang ditinjau dari sisi kuantitas. Kemarin sudah saya jelaskan dari sisi kuantitas ada universal, ada particular, ada singular. Universal adalah keputusan yang mencakup semua lingkungan subjek. Sedangkan particular, keputusan yang mencakup sebagian dari lingkupnya subjek saja. Partikular menggunakan kata-kata biasanya beberapa. Kemudian yang terakhir singular. Jika subjek dari keputusan itu hanya menyangkut satu orang atau satu benda. Berikut saya akan lanjutkan. Kalau tadi dilihat dari kuantitas, kuantitas itu akan berbicara jumlah. Sekarang kita akan melihat dari sisi kualitas. Jika dilihat dari sisi kualitas, keputusan itu bisa mungkin afirmatif dan juga bisa mungkin negatif. Afirmatif dalam istilah ilmu mantek mujabah, sedangkan negatif istilahnya salibah. Mujabah, salibah. Afirmatif, negatif. Keputusan afirmatif apabila keputusan itu bersifat menetapkan, tidak mengingkari. Sedangkan negatif adalah keputusan yang bersifat mengingkari atau meniadakan. Contohnya sudah kemarin saya sampaikan, menetapkan atau memberi sebuah kepastian. Sebagian besar mahasiswa Unisula beragama Islam, umpama. Negatifnya semua, umpama kita katakan negatifnya, semua mahasiswa Unisula tidak beragama Islam. Itulah perbedaan antara keputusan afirmatif dan keputusan negatif. Berikutnya, apabila dilihat dari segi hubungan subjek dan predikat. Keputusan apabila dilihat dari hubungan subjek dan predikat, apabila dilihat dari sisi teori, apabila dilihat dari sisi hubungan subjek dan predikat, di sana akan memunculkan 3 kemungkinan keputusan. Ada 3 kemungkinan keputusan bila dilihat dari hubungan subjek dan predikat. 3 kemungkinan keputusan itu adalah keputusan kategoris, hipotetis, dan disjunktif. Kategoris, hipotetis, dan disjunktif.
Keputusan dinamakan keputusan kategoris atau kategorial. Keputusan yang hubungan antara subjek dan predikat tidak mempunyai syarat apapun. Boleh, artinya boleh menerima kemungkinan-kemungkinan apa saja. Jadi tidak bersyarat, keputusan yang tidak bersyarat. Boleh mendapat atau menerima apapun. Misalnya, semua mahasiswa Unisula rajin belajar. Bisa menerima kemungkinan yang lain. Semua mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Itu bisa menerima kemungkinan. Contoh lagi, semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah logika tidak rajin, ya, tidak rajin mengikuti perkuliahan. Bisa mempunyai kemungkinan semuanya rajin mengikuti perkuliahan. Jadi bisa menerima kemungkinannya seperti itu. Keputusan yang berikut adalah keputusan hipotetis atau hypothetical. Ya, hypothetical, keputusan hypothetical atau hipotetis. Keputusan hipotetis adalah keputusan yang apabila subjek dan predikat didasarkan atas syarat-syarat tertentu. Apabila hubungan subjek dan predikat mempunyai aturan atau syarat tertentu. Contoh, apabila dia lulus ujian, orang tuanya gembira. Apabila dia lulus ujian, orang tuanya gembira. Kalimat tersebut dipahami bahwa subjek atau orang tuanya atau baru dapat berhubungan dengan predikat gembira jika ada syaratnya dia lulus. Jadi bersyarat, ya, hubungan subjek dan predikat baru bisa terjadi kalau ada syarat tertentu, yaitu lulus. Orang tua baru akan bisa gembira kalau lulus. Itu ada syarat. Keputusan yang ketiga adalah keputusan disjunktif. Keputusan disjunktif. Keputusan yang untuk pasangan subjek hanya salah satu dari predikat yang benar. Ya, keputusan yang untuk pasangan subjek berarti ada dua. Hanya salah satu dari predikat yang benar. Kalau saya mengatakan Ali itu lulus atau tidak, nah itu ada pasangannya, lulus atau tidak. Jadi keputusan disjunktif apabila keputusan itu ada pasangan antara dalam subjek, ya, ada pasangan predikat. Pasangannya satu, Ali itu lulus atau tidak. Kalimat di atas dapat dipahami bahwa tidak mungkin keduanya predikat itu dibenarkan semua. Ya, dapat dibenarkan semua.
Ali itu lulus apa tidak? Hanya ada satu kemungkinan. Tidak ada antara lulus dan tidak lulus. Ya, antara lulus dan tidak lulus. Ali itu naik kelas apa tidak? Ya hanya ada satu kemungkinan dari pasangan subjek yang dibenarkan. Dia lulus. Ya sudah dia lulus. Berarti kata tidak lulus tidak benar. Hoak umpama. Tidak benar. Jadi kalau Anda mau lihat di dalam sebuah keputusan itu ada dua ada dua pasangan subjek, maka tidak mungkin kedua-duanya itu benar. Pasti salah satu yang dinyatakan benar dan yang satu adalah salah. Kita akan sering menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu. Berita A kemudian muncul berita B. Anda bertanya sing benar itu yang mana? Tidak mungkin kedua-duanya adalah benar. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kebenaran, maka kita harus membuat sebuah kajian, survei, penelitian, dan seterusnya. Sekarang ada tanda-tanda perbedaan kuantitas dan kualitas. Peninjauan keputusan dalam teori ilmu logika itu bermacam-macam. Dari sekian banyak macam, lebih diarahkan kepada perbedaan kualitasnya. Ya, lebih diarahkan pada perbedaan kualitas dan kuantitas. Perbedaan antara kualitas dan kuantitas jika digabungkan menjadi satu, maka akan memunculkan 4 kemungkinan dalam satu kalimat. Dalam keputusan ini yang perlu saudara catat bahwa singular dianggap sama dengan particular. Jadi singular dianggap sama dengan particular. Tadi Anda sudah saya sampaikan bahwa dari segi kuantitasnya universal, particular, dan singular. Kualitas itu bisa afirmatif, bisa negatif. Kemudian dibagi menjadi 2, menjadi 3 kategoris, hipotetis dan disjunktif. Nah, keputusan kuantitas dan kualitas itu menjadi arahan yang utama dalam persoalan logika. Perbedaan antara kuantitas dan kualitas bisa digabung menjadi satu. Kalau dia digabung menjadi satu, ada 4 kemungkinan keputusan dalam sebuah kalimat. Ya, ada 4 kemungkinan. Yang tadi saya katakan, singular dianggap particular. Singular itu satu, particular itu sebagian. Jadi antara satu dan sebagian dijadikan sama. 4 kemungkinan itu adalah ini penting
Dan Anda harus hafal. Kaidah ini harus hafal. Kalau kamu tidak hafal, akan tidak mudah memahami materi-materi yang akan datang. Harus hafal dan harus ngerti betul. Ya, harus ngerti betul. 4 kemungkinan keputusan yang digabung antara kualitas dan kuantitas itu yaitu pertama, universal affirmative. Ya, universal affirmative. Affirmative keputusan yang bersifat menetapkan, bukan mengingkari. Universal affirmative. Nah, kalau universal itu umum, affirmative itu bersifat menetapkan, maka contohnya adalah semua mahasiswa Unisula rajin belajar. Ya, semua mahasiswa Unisula rajin belajar. Universal affirmative diberi kode A. Ya, kodenya A besar. Huruf A besar. Rumusnya adalah semua S adalah P. Setiap kalimat pasti ada subjek dan predikat. Kalimat akan senantiasa terdiri dari 2 subjek dan predikat. Diterangkan dan menerangkan subjek, predikat, dan kata penghubung yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa unsur-unsur keputusan itu mengandung 3 unsur pokok, subjek, predikat, dan kata penghubung. Kata penghubung merupakan hal yang paling pokok, sedangkan subjek maupun predikat merupakan materi keputusan. Ya, materinya keputusan itu ada pada subjek dan predikat, yang pokok adalah penghubungnya. Universal affirmative. Rumusnya semua S adalah P. Semua mahasiswa Unisula rajin belajar. Semua S adalah P. Kodenya A. Ya, kodenya A. Jangan lupa. Universal affirmative. Kodenya A. Kemudian yang nomor 2, yang B, particular affirmative. Particular beberapa, artinya part, bagian. Menggunakan kata beberapa. Beberapa mahasiswa Unisula rajin belajar. Jadi di sini tidak semua, tidak universal seperti yang tadi saya sampaikan. Particular affirmative yang menetapkan sebagian mahasiswa Unisula rajin belajar. Kodenya A adalah I. Kodenya I. Particular affirmative kodenya I. Rumusnya sebagian S adalah P. Sebagian S adalah P. Beberapa mahasiswa Unisula rajin belajar. Jadi sebagian S adalah P.
Ini keputusan yang bersifat ovomatif. Universal ovomatif, kodenya A. Particular ovomatif, kodenya I. Sekarang kebalikannya, universal negatif. Ya, tadi ovomatif, sekarang negatif. Negatif itu mengingkari semua mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Semua mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Kodenya E. Kodenya E, pakai huruf E besar. Rumusnya semua S bukan P. Semua S bukan P. Kalau saya minta untuk membuat contoh rumus semua S bukan P, berarti dia adalah universal negatif. Contoh, semua mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Yang terakhir, particular negatif. Ya, particular negatif. Particular artinya bagian, sebagian atau beberapa. Kodenya O. Kodenya O. Yang negatif universal E. Yang particular O. Contohnya beberapa mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Particular menggunakan sebagian, menggunakan kalimat beberapa atau sebagian boleh. Rumusnya sebagian S bukan P. Ya, sebagian S bukan P. Beberapa mahasiswa Unisula bukan P, tidak rajin belajar. Nah, kalau kita melihat dari macam-macam keputusan yang saya sampaikan, baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas, perlu saudara tahu bahwa dalam setiap kalimat keputusan pasti akan tidak keluar dari 4 hal ini. Ya, semua kalimat keputusan tidak akan keluar dari salah satu kemungkinan dari keputusan yang 4. Bisa A, bisa I, bisa E, bisa O. Kodenya adalah A, I, E, O. Rumusnya Anda bisa melihat sendiri. Universal semua S adalah P. Particular sebagian S adalah P. Universal negatif semua S bukan P. Particular negatif sebagian S bukan P. Anda tinggal menyusun begitu aja. Dan sekali lagi, semua keputusan tidak keluar dari 4 kemungkinan tersebut. Itu harus kamu ingat, kamu hafal. Ya, kamu hafal dan ngerti contohnya piye. Kalau kamu bingung di sini, ya berikutnya pasti kamu bingung. Ini pokok digarisbawahi, dihafal, dimengerti betul agar kamu tidak mengalami kesulitan ketika memahami
materi-materi berikut. Materi berikutnya saya akan membicarakan pembalikan dan perlawanan. Pembalikan dan perlawanan ini materinya tidak lepas dari universal affirmative, particular affirmative, universal negatif, particular negatif, yang kodenya AIEO. AIEO. Nah, pembalikan dan perlawanan karena itu membutuhkan saudara kejelian dalam bagaimana membaca dan memahami. Saya kirim kepada saudara materinya sudah saya kirim. Materinya sudah saya kirimkan kepada saudara, tinggal Anda membaca. Akan saya jelaskan. Pembalikan dan perlawanan. Membalikkan itu artinya merubah. Ya, membalik sekali lagi merubah. Apa yang dirubah? Subjek dan predikat. Setiap kalimat pasti ada subjek dan predikat. Nah, di sini dalam pembalikan ini merubah subjek dan predikat. Artinya apa? Predikat dirubah menjadi subjek dan subjek dirubah menjadi predikat. Dan perubahan ini tidak akan mengurangi keputusan tersebut. Tidak akan mengurangi makna dan isi keputusan tersebut. Nah, bisa antara subjek dan predikat itu bisa kemungkinan terjadi dengan satu syarat apabila luas predikat dan subjeknya itu sama. Jadi luasnya. Kalau yang satu bicara universal, maka yang satu pun juga universal. Tapi kalau yang satu itu universal, yang satu itu particular, bisa kemungkinan tidak bisa terjadi dan menjadi salah. Jadi lebih diutamakan apabila lingkup atau luasnya itu sama. Kemarin kepada saudara juga sudah di dalam bicara kategori, ya bicara tentang bukan kategori bicara tentang analogi kok kategori. Bicara tentang analogi, Anda juga sedikit banyak harus memperhatikan luas cakupan masing-masing. Ya, melihat luas cakupan masing-masing. Baik, saya teruskan. Pembalikan dan perlawanan itu terkait dengan membalik subjek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Dan itu akan lebih baik, lebih sempurna, tidak menjadikan pemahaman yang salah apabila cakupannya sama. Kadang-kadang pembalikan itu tidak bisa dibalikkan begitu saja. Kenapa? Karena luas cakupannya yang berbeda.
Pembalikan dapat dibagi menjadi dua. Ya, pembalikan dibagi menjadi dua. Pembalikan seluruhnya. Ya, pembalikan seluruhnya. Seluruhnya bisa dibalik. Di mana luasnya sama. Pembalikan seluruhnya yaitu pembalikan yang luasnya sama. Pembalikan yang seluruhnya ini bisa terjadi pada keputusan E yang menjadi keputusan E. Keputusan I menjadi keputusan I. AI. Particular. Ya. E universal. Bisa terjadi pada keputusan E menjadi keputusan E, keputusan I menjadi keputusan I. Itu bisa dibolak-balik. Ya, bisa dibolak-balik subjek maupun predikatnya. Tadi beberapa mahasiswa Unisula tidak rajin belajar. Itu bisa dibalik dengan pengertian yang tidak berbeda. Kedua, pembalikan sebagian. Pembalikan dari keputusan universal menjadi partikular. Ya, keputusan universal menjadi partikular. Pembalikan ini hanya bisa dilaksanakan pada keputusan A menjadi keputusan I. Keputusan I menjadi keputusan O. A itu apa? A itu universal affirmative. I adalah keputusan partikular. Ya, itulah teori-teori pokok dari aturan pembalikan. Karena itu pula di sana diperlukan aturan-aturan atau hukum pembalikan. Ya, aturan-aturan hukum pembalikan. Pertama yaitu keputusan A hanya boleh dibalik menjadi keputusan I. Sebab dalam keputusan affirmative predikat partikular sedangkan subjek universalnya. Sedangkan dalam keputusan affirmative predikat partikular, sedangkan subjek universal. Luas predikat lebih besar daripada luas subjek. Jadi keputusan affirmative predikat partikular, sedangkan subjek universal. Perhatikan contoh universal. Semua anjing adalah binatang. Semua anjing adalah binatang. Itu hanya bisa dibalik menjadi particular affirmative. Contohnya apa? Beberapa binatang adalah anjing. Tidak boleh orang mengatakan semua binatang adalah anjing. Nah, Anda kan bisa melihat A dibalik menjadi keputusan I. Keputusan I itu adalah keputusan particular affirmative. Sebagian S adalah P. Ya.
sebagian S adalah P. Di sini sekali lagi Anda harus tidak boleh bingung apa yang namanya keputusan universal affirmative dan particular affirmative. Contoh, semua anjing adalah binatang. Ini adalah keputusan yang namanya universal affirmative. Universal bisa dibalik hanya menjadi keputusan I particular. Beberapa binatang adalah anjing. Keputusan particular affirmative. Semua anjing adalah binatang. Kemudian dirubah, dibalik, beberapa binatang adalah anjing. Kita tidak boleh dan tidak benar kalau mengatakan semua binatang adalah anjing. Di sini kalau kamu harus mengerti aturan, harus mengerti cara memahami, harus bisa membuat contoh ya dalam banyak hal, tidak dari contoh yang saya buat untuk saudara, kamu bisa membuat sendiri. Buat 5 keputusan A, ya keputusan A yang dirubah menjadi keputusan, yang dibalik menjadi keputusan I. 5 contoh, umpama Anda saya minta membuat 5 contoh. Buat contoh 5 macam. Ya, 5 macam. Sekali lagi, yang terpenting dari ini semua adalah Anda memahami A itu apa, I itu apa. Contohnya seperti apa. Keputusan yang aturan hukum yang kedua, keputusan E selalu boleh dibalik. Keputusan E selalu boleh dibalik. E itu apa? Universal negatif. Rumusnya apa? Semua S bukan P. Keputusan E selalu boleh dibalik. Anda kalau masih bingung E itu apa? Yang enggak nyangkut-nyangkut nanti. Dalam keputusan negatif, seluruh luas subjek tidak dimaksudkan dalam luas predikat. Karena itu keputusan E bisa dibalik menjadi keputusan O. Ya. Bisa dibalik menjadi keputusan O. Semua kambing bukan kuda. Bisa dibalik menjadi semua kuda bukan kambing. Atau beberapa kuda bukan kambing. Di sini kaidah hukum yang kedua. Yang ketiga, keputusan I hanya bisa dibalik menjadi keputusan I lagi. Beberapa mahasiswa sakit dapat dibalik, beberapa yang sakit mahasiswa. Beberapa mahasiswa sakit bisa dibalik, beberapa yang sakit mahasiswa. Artinya sama. Yang terakhir, keputusan O tidak dapat dibalik. Keputusan O tidak bisa dibalik. O itu apa? A, I, E, O. Ya, A, I, E, O. Particular negatif. Keputusan O tidak boleh dibalik.
Misalkan contoh, ada manusia yang bukan dokter. Ada manusia yang bukan dokter. Tidak dapat dibalik menjadi ada dokter yang bukan manusia. Ada dokter yang bukan manusia. Itulah aneka macam keputusan. Ya, aneka macam keputusan dengan segala aturan-aturan. Tadi saya katakan pembalikan dan perlawanan. Sekarang kita membicarakan perlawanan atau pertentangan. Ada pertentangan, ada pembalikan. Keputusan dianggap bertentangan antara satu dengan lain apabila mengenai hal yang sama, ya, mengenai hal yang sama, menerangkan isi yang tidak sama. Hal yang sama, isinya tidak sama. Kita bicara masalah apa? Masalah kesehatan. Tapi isinya tentang persoalan kesehatan itu tidak sama. Nah, kalau bicara seperti itu, isinya tidak sama atau keputusan yang tidak sama-sama benar atau tidak dapat sama-sama salah atau tidak dapat sama-sama benar dan salah. Ya, sama-sama benar, sama-sama salah. Perlawanan dalam sebuah keputusan hanya berkaitan dengan hal yang sama, tetapi berlawanan isinya. Ya, berlawanan isinya. Kedua keputusan mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi bentuk luasnya berbeda. Nah, berbicara tentang keputusan, pertentangan, perlawanan atau pertentangan dalam sebuah keputusan itu dapat terjadi secara mutlak seluruhnya atau sebagian. Nah, pertentangan itu contoh apa? Macam-macamnya sebagai berikut. Ya, contohnya sebagai berikut. Menurut bentuk perlawanan ini disebut perlawanan kontraris atau subkontraris, yaitu perlawanan antara AE-IO. Ya, nah di sini ya sebagaimana tadi saya katakan tanda-tanda atau kode-kode AE-IO harus saudara betul-betul hafal. Kalau tidak hafal, Anda akan tidak bisa membuat contoh atau tidak bisa memahami dengan baik. Contoh AE-IO. A, semua siswa sama lulus. Semua siswa SMA lulus. E, semua siswa SMA tidak lulus. Nah, A itu semua, E itu negatif, yang satu positif. Selanjutnya begini. Karena materi ini
membicarakan tentang kode, penggunaan kode dan contoh-contoh kode, contoh-contoh terjadinya sebuah pembalikan dan perlawanan. Saya cukupkan sekian dulu. Anda saya beri waktu untuk menghafal, memahami contoh-contoh dari masing-masing kode-kode tersebut. Contohnya bagaimana, kemudian dari contoh tersebut rumusnya bagaimana. Dengan seperti itu Anda pahami lebih dulu, baru kamu membaca materi-materi yang sudah saya berikan kepada Anda, ya sudah saya berikan melalui WA, dibaca satu persatu. Ya, dibaca satu persatu sambil melihat contoh-contoh yang sudah diberikan. Saya akan sangat percuma kalau Anda memang belum familiar dengan kode-kode itu. Ya, belum familiar. Kalau Anda belum familiar, saya terangkan terus ketika Anda bicara O itu apa ya? A itu apa? I itu apa? A, I, E, O, E itu apa? Contohnya apa? Kemudian dari rumusnya apa ya? Nah, kalau Anda masih bertanya begitu terus, maka Anda belum akan mudah mengikuti dari materi yang saya sampaikan kepada saudara. Karena materi-materi berikut itu hanya berupa kode-kode. Ya, berupa kode A, I, E, O. Kesimpulannya begini, mestinya contohnya seperti ini. Nah, Anda baca sendiri dulu di rumah dengan baik sambil membaca materi yang sudah saya kirim. Sebelum mengakhiri perkuliahan ini perlu saya sampaikan, minggu depan masih kuliah. Minggu depan masih ada kuliah dan di akhir kuliah itu saya akan menyampaikan soal UAS. Saya diktekan. Akan saya sampaikan soal UAS sambil menyelesaikan materi kuliah. Materi yang terakhir adalah silogisme. Ya, silogisme merupakan materi kuliah logika, teori. Ya, silogisme merupakan inti dari kuliah ilmu logika. Oleh karena itu, saudara harus mengikuti materi-materi yang terakhir ini terkait dengan silogisme. Berbicara tentang silogisme, perlu juga saya sampaikan dalam silogisme dengan aturan bentuk macamnya masih menggunakan kode-kode sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Anda akan memperoleh banyak hal yang ada kaitannya dengan bagaimana Anda memahami, menyusun, membuat contoh melalui kode-kode tersebut. Yang kemudian Anda akan membuat sebuah silogisme. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada saudara terkait dengan materi silogisme yang akan datang. Saya kira cukup sekian dulu. Sekali lagi, untuk perkuliahan minggu depan masih berjalan. Tidak ada minggu tenang untuk materi logika. Logika Anda
akan saya beri soal, ya soal, dan Anda bisa membaca dari materi yang saudara sudah terima dari saya. Boleh bisa membuka buku yang sudah membuka materi yang sudah saya sampaikan. Dan dulu pernah saya sampaikan bahwa materi logika itu dari awal sampai akhir selalu ada hubungan, tidak terpisah. Sehingga saya tidak membuat ujian UTS. Karena materi yang apabila saya sampaikan hanya di UTS-nya saja tidak memadai untuk untuk materi ilmu logika secara keseluruhan. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi